Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Makaram Syekh Ahmad Abdul Syekhul Maslul radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirra al-Fatihah. Ashabul Fadilah Bapak Dr. Haji Ahmad Tuhan, Haji Ahmad Syedi, Haji Malik Zain, para ikhwan akhwat sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah sudah dapat ilmu-ilmunya Allah dari kiamat syahid. Sifir itu dari sofar itu dari kata sifir, jadi kosong nol. Orang masuk ke Toreko itu harus sifir, harus nol. Kita ini bukan majelis taklim, kita ini bukan majelis zikir, kita ini bukan kampus, bukan sekolahan kita ini Toreko. Bedanya jauh, sama majelis taklim itu jauh, sama majelis zikir jauh, sama kampus itu jauh. Toreko itu punya syarat-syarat khusus. Toreko itu harus punya guru, ada namanya guru mursyid, dan juga punya ajaran. Tapi guru mursyid, guru dan ajarannya harus jelas. Ajarannya harus bersambung ajarannya dari beliau ke gurunya sampai kepada siapa yang membuat Toreko ini, sampai ke gurunya, sampai ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Toreko itu kalau yang diamalkan kita, misalnya kita baca khotaman, ya Abah khotaman ini dibaca oleh Abah Nom. Yang Abah membaca khotaman ini dari Abah Sepuh, yang Abah Sepuh ini membaca khotaman dari Syekh Tolha, yang Syekh Tolha membaca khotaman ini dari Syekh Khatib Sabbas. Beliau menyusun Syekh Khatib Sabbas meramu khotaman ini dari gurunya sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ajarannya yang kayak begini, ajarannya yang nyomot sana nyomot sini, kemudian nanti kalau gurunya wafat ganti gurunya lagi, ganti lagi ajarannya, bukan Toreko itu, majelis taklim, majelis zikir, apa kampus dan sebagainya. Kalau Toreko ajarannya harus sama. Dari dulu yang diajarkan dalam Toreko itu intinya cuma dua, zikir jahar sama zikir. Oke, itu intinya sudah diajarkan dari gurunya ke gurunya sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Guru pun dalam Toreko beda dengan guru yang lain. Kalau guru di tempat yang lain, kalau guru yang lain, Anda berguru dapat sekali dua kali itu jadi guru Anda itu. Anda dengerin di YouTube, lalu kemudian Anda amalin, Anda jadikan guru itu. Anda muridnya Gus Bahada misalnya. Muridnya Gus Bahada misalnya. Murid kenapa murid? Ya ngerti kok apa namanya dengerin ceramahnya, meskipun tidak pernah. Tapi kalau dalam Toreko nggak boleh gitu. Dalam Toreko itu yang harus menjadi guru adalah seorang murid yang harus selalu bersama dengan guru sebelumnya. Kita ini muridnya Gus Dur apa bukan? Murid kita kan, oleh kita sezaman. Terus kita ini muridnya Kiai Zainuddin Kanzilban. Murid kita kan, tapi muridnya ini murid kayak apa? Nah, kalau dalam Toreko yang menjadi guru itu harus orang yang harus murid yang dia harus punya sohbah dan dia harus punya hikmah. Dua ini minimal. Dia harus punya sohbah, supaya dia harus selalu bersama dengan guru muridnya. Lalu kemudian dia harus berkhidmat kepada guru murid. Orang punya dua. Seberapa lama dia sohbahnya? Apakah sebulan sekali pas lagi manakib? Ataukah dua bulan sekali? Ataukah setahun sekali pas Idul Fitri? Ataukah bagaimana sohbahnya itu? Sohbahnya ini seperti apa? Itu ukurannya itu. Kalau kemudian sudah jadi sohbah, lalu kemudian hikmahnya kayak apa? Nah, orang yang semakin sohbahnya kuat, semakin hikmahnya kuat, itulah yang kemudian menjadi guru dari guru sebelumnya. Sahabat Nabi itu ribuan, ratusan ribu sahabat Nabi. Tapi yang kemudian dijadikan khalifah, itu yang pertama adalah Sayyidina Abu. Kenapa Sayyidina Abu Bakar? Karena yang paling dekat, yang selalu bersama.
yang bersama, yang selalu, yang kemudian ikut bermalam di gua Sur sama Sayyidina Abu Bakar. Maka kemudian yang menjadi pelanjutnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Nah, guru dalam Thariqah juga begitu. Gak bisa guru ini, Anda ini misalnya saya jadi guru musik. Guru musik, siapa guru Anda? Guru saya Abah Anom, saya guru musik. Padahal dia sama Abah Anom ketemunya jarang-jarang, bergaulnya jarang, berhikmahnya jarang. Nggak bisa ini kayak begini, nggak bisa. Jadi sekarang guru musiknya adalah para sahabat. Berarti pada sahabat ini orang yang paling kuat korbannya, yang paling kuat hikmahnya. Sebab kalau tidak seperti ini, dua ini tidak bisa. Dan dalam orang itu bukan cuma sohbah dan juga hikmah, tadi yang syarat khususnya, syarat umumnya itu orang jadi mursyid itu harus selesai dengan urusan-urusan agama yang sifatnya syar'iyyah. Gampangnya, guru mursyid itu harus bisa baca kitab ini, harus sudah belajar nahu dari mulai nahwadeh, berumiyah, Mutamimah, apalagi Ibriti, Alfiyah, Ibnu Akil, harus belajar itu. Kemudian di usul fikihnya Al-Bayan, lalu kemudian Al-Syafat terus naik ke atas. Tafsirnya semua belajar. Baru itu kalau bisa, baru dia bisa menjadi guru musik. Kalau Anda kita dari kitabnya masih tetap, kemudian tafsir juga agak jelas, kemudian fikih, usul fikih juga kadang tahu, mau jadi guru musik, pimpin. Kalau jadi guru nggak apa-apa. Tapi kalau menjadi guru musik, nggak bisa itu. Karena syaratnya harus seperti itu. Dia harus tuntas syariatnya dan dia juga harus tuntas hakikatnya. Dua itu. Nah, kalau guru musik derajatnya sudah seperti ini, dia adalah sosok yang sempurna secara syariat dan hakikat, maka ilmu yang dipunyai oleh guru musik tentu beda dengan ilmu yang dipunyai oleh orang lain. Karena sudah usul sudah sampai. Nah, ketika sudah sampai ini, maka apapun yang keluar, apapun yang disampaikan sering masuk di akalnya manusia, tapi tidak jarang juga tidak masuk di akal manusia. Kenapa? Karena seperti itu tuh sudah sampai tingginya. Sudah ada di sana gitu. Sudah ada di sana. Yang dulu di zaman awal-awal Islam memang tidak boleh disampaikan. Tapi bahkan ketika disampaikan itu langsung dihukum itu mati, al-halal, teknologi yang dipenjara segala macam. Bahkan santrinya, ikhwannya baginda Rasul, santri khususnya baginda Rasul, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bilang begini, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini. Aku hafal dari baginda Rasulullah itu dua wadah. Al-awwalu fabasastu. Wadah yang pertama aku siram-siram, aku lempar kepada orang lain, aku sampaikan kepada orang lain. Tapi wasani yang kedua, wadah kedua ini yang dikasih sama Rasul kepadaku, seandainya iza basastuhu laqutia hazal qulub. Kalau aku sampaikan kepada orang lain, maka leher ini akan dipotong. Kenapa dipotong? Karena dianggap aliran sesat, penistaan agama, syirik, kafir, murtad. Makanya kata Sayyidina Abu Hurairah, kalau yang satu ini saya sampaikan, maka leher saya kepenggal ini, sudah kepenggal. Sahabat yang lain namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ketika menafsirkan surat ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalu amrun bainahunna. Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Wa yatanazzalu amrun bainahunna. Lalu kemudian ada perintah turun bainahunna, di antara langit dan bumi. Apa kata Sayyidina Ibnu Abbas? Kalau saya tafsirkan ayat ini dengan tafsir yang hakiki, la rajam tumuni,
niscaya kalian semua akan merajam aku. Lebih merajam. Dihukum rajam. Kenapa dihukum rajam? Karena dianggap penistaan agama, karena dianggap aliran sesat, karena dianggap murtad. Kenapa begitu? Karena saat itu memang belum sanggup, memang belum bisa. Sampai kemudian ada hal-hal, sampai kemudian di Indonesia muncullah yang namanya siapa? Syekh Siti Jenar, bilang Madung Galing Kaunalan Gusti. Jadi pembicaraan seperti ini, kalau yang keluar, asalkan keluar dari seorang lisan guru yang sudah sampai kepada tahapan kayak begini nih, maka imani. Maka ini bisa diimani. Tapi kalau kemudian ada ucapan seperti ini keluar dari seorang 5 hari, 7 hari naik ke Gunung Lawu, turun bilang barusan saya dapat hidayah. Ngaji enggak? Baca Quran enggak? Apalagi baca kitab kuning enggak? Ngerti fikih enggak? Lalu kemudian bilang barusan saya dapat ilham bahwasanya kalian harus begini-begini. Jangan dengerin itu. Jadi semuanya harus berdasarkan apa? Berdasarkan siapa yang bicara. Jadi menilai seseorang itu harus dilihat siapa yang bicara. Ketika sesuatu yang sudah bicara yang keluar dari mulut orang liar, kita anggap sampai kepada hadratnya, maka sudah tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Apapun itu, mau pembicaraan apapun itu, maka kemudian tidak ada lagi sudah keraguan. Kita sebagai murid jangan bertanya-tanya kalian dalam toreko. Ini bedanya ini toreko di majelis taklim, majelis yang lain. Kalau di majelis taklim, majelis zikir, kemudian ada nanya-nanya, guru apa sih kok bacaannya begitu? Kenapa sih harus baca begitu? Nggak apa-apa itu. Tapi kalau ada dalam toreko kayak begitu, kenapa sih pilih hadis, pilih gajar-gajar, ngomong begitu, layu pilih abadan sudah itu. Apa sih hadis? Maksudnya gerombolannya kepong lah. Orang pilih ngomong aja begitu bisa menanyakan apa saja. Menanyakan ajaran, kecuali dalam forum ilmiah, forum ilmu, menanyakan ajaran saja. Itu layu pilih abadan. Contohnya adalah Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir. Itu balik ke contohnya. Maka kemudian dari seperti dikatakan oleh Seri, bahwa sifir mengosongkan itu oleh para sahabat itu sofaul qalbi, lalu kemudian panahun nafsi riyadun, maka tidak bisa engkau ini bisa mengosongkan, engkau ini harus mengosongkan dirinya ini, mengosongkan diri ini. Caranya mengosongkan diri ini, engkau harus mensucikan dirimu dulu, mensucikan hatimu dulu. Sofaul qalbi, dibersihin dulu hatinya ini, dibersihin. Kalau mau dikosongin, dibersihin. Sering saya sampaikan kalau Anda minum kopi, lalu kemudian pengen itu kopi yang baru, gelasnya dibersihin dulu, Bang. Jangan kayak pondok saya dulu, agak dibersihin, kagak enggak. Wah, saya ampas ya, itu masih ada ampas lagi. Nggak keluar itu cahayanya itu nggak keluar itu. Harus apa namanya? Harus dibersihkan dulu. Namanya sofaul qalbi, yang sofaul qalbi ini. Dari mana pembersihannya? Kata para sahabat, antadaratil ghaflah, dari kotoran lupa an zikrillah, dari lupa dari zikir kepada Allah. Jadi bersihkan itu agar hati kita tidak bisa lupa, agar hati kita tidak terus-terusan lupa, agar hati kita tidak terus-terusan lupa mulu gak ingat-ingatnya sama Allah. Enggak kayak begitu tuh, sehingga dibersihin sofaul qalbi. Terus kemudian dipanahkan. Panah itu kita udah gak punya eksistensi, udah melebur diri kita ini, udah melebur ke dia. Panah nafsi, diri kita ini sudah panah, sudah gak ada. Akunya udah gak ada, buahnya udah gak ada, buahnya ini. Gimana lagi kalau gak ada buah, gak ada makanan ini, gak ada buah. Ini mana ini kalau gak ada buah, gak bisa ini kayak gini, gak bisa ini. Masih ada buahnya itu, berarti belum panah. Kalau gue mau begini, kalau gue begini, kalau begitu ya, kalau gue mau begini, belum begitu, kalau gue begini aja. Itu bukan namanya bukan panah. Maka kemudian lalu riyadhah itu latihan. Latihan itu ada dua, ada latihan tertutup, ada latihan terbuka.
Latihan tertutup itu latihan melawan yang kagak melawan dulu. Ada kalau lagi berantem, apa pukul-pukulan ya pakai bahan dulu itu ya kagak melawan dia. Ada lari-lari dulu, ada pukul, ada kayak tendang-tendangan yang dia nggak melawan, tertutup dulu. Tapi Anda jangan latihannya, jangan tertutup terus. Anda harus keluar, biar nanti ilmu Anda ini, latihan Anda bisa jelas ini, bisa terukur. Keluar Anda ketemu musuh, ikutlah kemudian jurusnya keluar nggak semua. Jangan-jangan baru satu jurus langsung nyiplit. Nah kan nggak bisa, harus ada ukurannya itu adalah Anda harus keluar. Nah jiwa juga begitu, jiwa. Makanya kita ini gak diajarin lama-lama, usrah lama-lama kalau gak diajarin. Pokoknya kalau mau bergaul sama orang, diem aja. Kenapa kagak kerja? Zikir aja pakai zikir. Kenapa kagak mau? Enggak, gak diajarin kayak gitu. Udah diajarin pelatihan di dalam, lalu kemudian diajarin keluar. Lalu kemudian Anda bergaulan. Ketika lagi bergaul, lalu kemudian Anda ingin melihat orang lain, terusik hati Anda. Ketika Anda sedang bergaul, ada omongan sesuatu yang itu kadang menyindir Anda terusik nggak? Bagaimana mental Anda? Ketika Anda bergaul, terus kemudian teman Anda ternyata punya gelar sama cincin baru, maka ibu terusik nggak? Terus kemudian jilbabnya baru, bajunya ini baru, Anda terusik nggak? Punya motor baru, terusik nggak? Jangan-jangan terusik, pulang mau larinya, baru itu sih baru. Ibu itu gini baru, salaman itu gini salaman. Teruskan, tapi kan harus lihat tuh. Nah kita kemudian ini nggak bisa kalau nggak melakukan seperti itu. Dan ini adanya di teori. Anda diajarkan dibimbing jasadiah, ruhiyah, dibersihkan sofa, kolbiknya dibersihkan. Lalu kemudian jiwanya dipanakan, nggak ada lagi aku. Gak punya apa-apa, gak punya siapa-siapa, gak bisa apa-apa lagi dia. Gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, gak ada rumah. Yang ada masih anu. Saya emang gak ada. Cuma kalau masih ada akunya, ini nanti yang menjadi hijab. Lalu lihat tuh latihan tadi itu. Nah orang yang sudah sukses seperti ini, maka dia sukses menjadi murid dalam sebuah teori. Dalam toriko, sipillah dia, soparlah dia, nol itu kosonglah dia, yang tidak ada siapapun, nol, sopar itu nol begini, yang kalau dalam bahasa zikirnya, ini namanya huwaiyah, kan kita ada hukumnya kan berapa kan, itu kan bentuknya kayak begini, sopar, nol, dan nol, kalau Arabnya 5, nol, bulat, itu sopar kosong itu. Di mana di dalam huknya itu namanya huwaiyah, huk yang menampung semua asma, 99 asmaul husna tertampung di huknya itu. Kita menghuknya dulu. Terus gimana nampungnya? Nggak nyampe yang otak kita. Ada apalin kerja, ada apalin, nanti Ar-Rahman, Ar-Rahim semua itu akan datang ke kita. Kita menjadi orang yang rahman, kita menjadi orang yang punya kekuasaan dari tindas mulu. Engkau bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Engkau bisa menjadi fakta, engkau bisa menjadi roza, engkau bisa menjadi wadud. Segala macam karena asmaul husna yang 99 ada di kosong, ada di huknya sudah ada di diri kita. Jadi semuanya masuk ke dalam diri kita. Itu bedanya kita di dalam toriko. Sadarilah semua bahwa kita ini di toriko, bukan di majelis yang lain. Yang ada aturan khusus, yang gurunya juga guru khusus. Ajarannya juga ajaran khusus. Mudah-mudahan kita diaku dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.